pertama ada transaksi processing system atau TPS. Transaksi processing system atau TPS adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data transaksi bisnis. TPS dapat digunakan untuk mengelola pengumpulan, pengambilan, dan modifikasi data terkait data bisnis. TPS memiliki beberapa fungsi, yaitu mencatat semua transaksi bisnis, menerima, mengolah, dan memperbarui database, menyajikan informasi operasional perusahaan secara akurat dan tepat waktu, dan meningkatkan kecepatan performa dan layanan perusahaan. Contoh transaksi processing system TPS dalam kehidupan sehari-hari. ATM Automated Teller Mechanic System. Ada pemrosesan pesanan, dan yang terakhir sistem reservasi kursi pesawat. Yang kedua, manajemen informasi sistem. Manajemen informasi sistem atau MIS adalah sistem yang menggabungkan bisnis dan komputasi untuk membantu organisasi mengelola data dan informasi. MIS memiliki peran penting dalam membantu pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. Beberapa fungsi dari MIS: mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyiapkan data di beberapa database, mengatur dan menafsirkan data menjadi laporan yang mudah dibaca, membantu evaluasi karyawan, tim, dan departemen, mendukung dalam menciptakan strategi bisnis yang tepat, membantu tim berkolaborasi, dan mengakses data yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, Decision Support System. Decision Support System atau DSS adalah sistem komputer yang membantu pengambilan keputusan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data. DSS dapat membantu dalam beberapa aspek, seperti pengambilan keputusan, seperti perancangan strategis, analisis risiko, dan alokasi sumber daya. Beberapa manfaat dari DSS: membantu pengambil keputusan membuat keputusan yang lebih baik, membantu menyelesaikan masalah dengan cepat, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas keputusan. Contoh DSS dalam kehidupan sehari-hari. GPS dapat memantau kondisi lalu lintas secara real time dan membantu pengendara menghindari kemacetan. Alat perencanaan tanaman. Petani dapat menggunakan alat ini untuk menentukan waktu terbaik untuk menanam, memupuk, dan memanen. Yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sistem perangkat lunak yang membantu perusahaan mengotomatisasi dan mengintegritaskan proses bisnis utamanya. Enterprise Resource Planning atau ERP yang memiliki beberapa fungsi, diantaranya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengotomatisasi proses bisnis, mengintegrasikan seluruh proses bisnis, mempermudah pembuatan laporan secara real time, meminimalisir beban biaya, dan membantu memperluas bisnis. Contoh penggunaan ERP adalah ketika perusahaan menerima pesanan dari konsumen. ERP akan secara otomatis mengirimkan informasi ke pusat distribusi untuk memenuhi suatu pesanan. Yang kelima, Customer Relationship Management atau CRM. Customer Relationship Management atau CRM adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. CRM mencakup strategi, praktik, dan teknologi yang digunakan untuk menganalisis dan mengelola data interaksi pelanggan. Fungsi Customer Relationship Management atau CRM. Fungsi utama dari CRM adalah untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, dengan memperbaiki pengalaman pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Contoh CRM dalam kehidupan sehari-hari. Industri kesehatan, CRM digunakan untuk menyimpan data pasien, peralatan medis, obat-obatan, dan data karyawan. Industri konstruksi, CRM digunakan untuk menjalin hubungan dengan mitra bisnis. Industri retail, CRM digunakan untuk mengatur aktivitas penjualan seperti stok barang, akuntansi, dan
laporan pendapatan. Yang keenam, Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management atau SCM adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. SCM merupakan konsep penting dalam budaya bisnis modern karena melibatkan koordinasi berbagai elemen dalam rantai pasokan untuk mencapai tujuan bisnis. Manfaat Supply Chain Management atau SCM. Yang pertama, kepuasan pelanggan, peningkatan pendapatan dan keuntungan, pengurangan biaya, dan pertumbuhan perusahaan. Contoh Supply Chain Management SCM untuk perusahaan offline atau konvensional. Pengadaan bahan baku, penggunaan bahan baku ke pabrik, proses produksi di pabrik, pendistribusi barang, pedagang retail, dan yang terakhir konsumen akhir atau pelanggan. Yang ketujuh, Executive Information System atau EIS. Executive Information System atau EIS, sistem berbasis komputer yang memberikan akses informasi kepada eksekutif. Sistem ini dirancang untuk membantu eksekutif dalam mengambil keputusan, mengidentifikasi masalah, dan mengeksplorasi solusi. Manfaat Executive Information System atau EIS. Pembuatan keputusan berbasis data, efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, mitigasi risiko, inovasi, dan kelincahan. EIS memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, disesuaikan untuk pihak eksekutif, yang kedua, mudah digunakan, yang ketiga, memiliki kemampuan drill and down, yang keempat, mendukung kebutuhan data eksternal, dan memiliki orientasi masa depan. Yang kedelapan, Knowledge Management System atau KMS. Knowledge Management System atau KMS adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan pengetahuan suatu organisasi atau perusahaan. Knowledge Management System atau KMS memiliki beberapa fungsi di antaranya. Efisiensi biaya dan waktu, meningkatkan aset pengetahuan, mempermudah adaptasi perusahaan, membantu inovasi, mempercepat proses kerja, dan meningkatkan layanan pelanggan. Contoh Knowledge Management System di dalam kehidupan sehari-hari. Google. Mesin mencari Google dan Google Knowledge Graph merupakan contoh manajemen pengetahuan yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin. Yang kesembilan, Geographic Information System. Geographic Information System atau GIS adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data geografis. Geographic Information System atau GIS memiliki beberapa fungsi, yaitu analisis data geografis, pengambilan keputusan, pemetaan dan perencanaan ruang, investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, dan perencanaan rute. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan GIS dalam kehidupan sehari-hari. Google menggunakan GIS untuk menganalisis data penggunaan, misalnya untuk mengetahui negara mana yang paling aktif menggunakan layanan mereka. GIS digunakan untuk memetakan data penyebaran COVID-19. Bisnis retail menggunakan GIS untuk membantu menemukan lokasi toko baru. Yang ke-10, Office Automation System. Office Automation System atau OAS adalah sistem yang menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan tugas-tugas rutin di kantor. Sistem ini mengintegritaskan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk membantu organisasi dalam. Fungsi Office Automation System atau OAS meningkatkan produktivitas, membantu koordinasi dan komunikasi antar karyawan meskipun tidak berada di lokasi yang sama, menghemat waktu, mengurangi penggunaan kertas, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses bisnis. Salah satu contoh penggunaan Office Automation System adalah video conference.
yang memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi secara langsung tanpa mengenal batas waktu dan tempat.